يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa kanati Saima wa hiya bintu Halimati Sa'diyah tahdanuhu ma'a ummiha. Dan adalah Saima dia adalah anak perempuan Halimah As-Sa'diyah. Ia merawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta ibunya. Wa qad raddathu Halimatu khaufan alaihi min hadisi syakki sadri. As-Sa'diyah mengembalikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena takut atasnya dari kejadian dibelahnya dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu arba'in au khamsi sinin. Umur Nabi ketika itu berusia 4 tahun atau 5 tahun. Nah, jadi di tempat Halimah As-Sa'diyah Nabi kita ini dipelihara, dirawat oleh Halimah dan anaknya yang bernama Syaimah. Nah, setelah 4 tahun berdiam di Bani Sa'ad di belakang Taif tadi, maka Halimah As-Sa'diyah ini mengembalikan Nabi kita ke Mekah. Karena Halimah As-Sa'diyah ini takut ketika terjadi dibelahnya dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umur beliau 4 tahun. Atau ada yang mengatakan 5 tahun. Summa lam tarah ba'da dzalika illa marratain. Kemudian tidak melihat Halimah As-Sa'diyah akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sesudah itu melainkan hanya 2 kali. Nah, sesudah dikembalikan ke Mekah, Halimah As-Sa'diyah tidak pernah bertemu Nabi kita lagi melainkan 2 kali. Ihdahuma ba'da tazawwajahu Khadijata ja'at tashku ilaihi al-jadba fa'atatha as-sayyidatu Khadijah ishrina ra'san min ghanamin wa ghaira dzalik. Nah, jadi Halimah tadi tidak pernah lagi berjumpa dengan Nabi kita sesudah dikembalikan Nabi kita tadi ke Mekah melainkan 2 kali. Yang pertama ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Siti Khadijah. Halimah As-Sa'diyah ini datang kepada Nabi kita, dia mengadu akan kesusahan. Jadi sesudah lama Nabi kita dikembalikan, Halimah As-Sa'diyah ini kembali susah. Tashku ilaihi al-jadba fa'atatha as-sayyidatu Khadijah ishrina ra'san min ghanamin wa ghaira dzalik. Nah, Sayyidah Khadijah memberikan kepada Halimah As-Sa'diyah ini 20 ekor kambing dan selain daripada yang demikian itu. Nah, jadi sesudah datang Halimah As-Sa'diyah kepada Nabi kita sudah menikah dengan Khadijah, lalu Khadijah ini orang yang dermawan, yang datang ini adalah orang yang pernah menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah memberikan kepada Halimah As-Sa'diyah ini 20 ekor kambing. Dan selain dari yang demikian itu, selain kambing. Nah, ini sekali Halimah As-Sa'diyah bertemu dengan Nabi kita sesudah dikembalikan ke Mekah.
Wal marratu saniyatu yauma Hunain, dan kali yang kedua Halimah As-Sa'diyah bertemu dengan Nabi kita ketika Hunain. Wa hadanathu sallallahu alaihi wasallam aidan Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah wa kana warisaha min abihi falamma kabira a'taqaha wa zawwajaha Zaid bin Harisata. Dan merawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pula Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Nah, ada lagi orang yang merawat Nabi kita namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini menurut riwayat termasuk daripada perempuan yang dijamin oleh Nabi kita masuk ke dalam surga. Wa kana warisaha min abihi, dan adalah Nabi kita mewaris Ummu Aiman ini dari ayahnya. Jadi Ummu Aiman ini dahulunya adalah budak daripada Abdullah, budak daripada orang tua Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Falamma kabira, manakala Nabi kita sudah besar, maka Nabi kita memerdekakan Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini kan dengan Zaid bin Harisah. Berkata ulama hikmah, ada beberapa perempuan yang berperan penting dalam merawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dalam proses kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan ada sekitar 5 orang perempuan yang memiliki peran dalam kelahiran Nabi kita dan merawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu Aminah. Beliau mengandung, melahirkan, menyusui, dan kemudian ada seorang perempuan lagi yang menyusui Nabi kita, namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, Suwaibah ini menyusui Nabi kita beberapa hari, dan Suwaibah ini semalam dijelaskan adalah budak Abu Lahab yang dimerdekakan Abu Lahab dikarenakan Abu Lahab gembira kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang merawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari kalangan perempuan adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Dan yang keempat adalah yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Halimah As-Sa'diyah. Nah, ada lagi seorang perempuan yang tidak kalah penting perannya dalam kelahiran Nabi kita, yaitu bidannya yang bernama Syafa. Dari 5 orang perempuan ini, ulama hikmah berkata, barang siapa gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadakan perayaan, membaca maulid, di situ bersedekah makanan, mengumpulkan orang, silaturahmi, maka dia mendapatkan yang 5 macam tersebut. Pertama, Aminah, dia mendapatkan keamanan. Yang kedua, Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah itu artinya pahala. Yang ketiga, Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah, induk keberkahan. Yang keempat, Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah artinya keberuntungan. Yang terakhir, Syafa atau Syifa, yang merupakan kesembuhan. Jadi barang siapa gembira dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan Nabi, dia mendapat yang 5 perkara. Pertama, mendapat Aminah, mendapat keamanan. Yang kedua, mendapat Suwaibah, mendapat pahala. Yang ketiga, mendapat Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah, dia mendapatkan keberkahan.
Yang keempat, dia mendapatkan as-sa'diyah, Halimah as-sa'diyah mendapatkan keberuntungan. Dan yang terakhir, dia mendapatkan syafa, mendapatkan syifa atau kesembuhan. Nah, ini adalah hikmah yang mana Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalqa li hikmah. Allah menciptakan makhluk li hikmah, bagi hikmah. Tidak ada yang Allah ciptakan ataupun yang terjadi ataupun yang Allah perbuat di muka bumi ini yang kebetulan. Semua yang Allah perbuat, semua yang Allah ciptakan itu memiliki hikmah. Nah, di antaranya kenapa Nabi kita lahir dari rahim seorang perempuan yang bernama Aminah. Kenapa bidannya bernama Syafa. Kenapa yang merawat Nabi kita bernama Ummu Aiman, Barakah al-Habasyiyah. Kenapa yang menyusui Nabi kita Suwaibah al-Aslamiyah. Kenapa yang menyusui Nabi kita lagi Halimah as-Sa'diyah. Ini tidak kebetulan, tetapi ada hikmah di situ yang mana mereka ini adalah merupakan isyarat keberuntungan bagi orang-orang yang senang dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nasy'atuhu, kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nasya'a sallallahu alaihi wasallam yatiman idh mata waliduhu wa huwa hamlun. Hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim karena telah wafat ayah beliau sedangkan beliau masih berada di dalam kandungan. Wa kaffalahu jadduhu Abdul dan memelihara akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Walamma balaga sallallahu alaihi wasallam 6 sinin kharajat bihi ummuhu ilal madinati al munawwarah wa ma'aha ummu Aiman Barakatul Habasyiyah tahdunuhu tazuru akhwalahu min Banin Najjar. Dan manakala telah sampai umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 6 tahun, berangkatlah dengan Nabi kita ibu beliau menuju Madinah Munawwarah. Dan bersama ibu beliau Aminah Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah tahdunuhu. Jadi ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 tahun, maka ibu beliau Aminah mengajak Nabi kita untuk berangkat ke Madinah. Nah, bersama mereka di situ ikut Ummu Aiman yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tazuru akhwalahu min Banin Najjar. Aminah berangkat ke Madinah itu dengan tujuan menziarahi paman-paman Nabi daripada Bani Najjar. Ada di dalam tarikh lain menurut riwayat bahwa Abdullah itu ayahnya Nabi kita itu wafatnya di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Nah, setiap tahun Aminah ini berangkat berziarah ke Madinah. Nah, ketika umur Nabi kita 6 tahun, maka dibawalah Nabi kita ini berziarah ke Madinah, menziarahi paman-paman Nabi dari Bani Najjar. Dan di situ ikut bersamanya Ummu Aiman yang membantu Aminah untuk merawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa aqamat bihi indahum syahran, maka bermukimlah Aminah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sisi Bani Najjar tadi syahran, selama sebulan. Summa raja'at bihi pamaridat pitarik famatat wa dufinat bil abwa. Kemudian sesudah beliau 1 bulan diam di Madinah, raja'at bihi, maka Aminah ini kembali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak kembali ke Mekah. Famaridat fitarik,
Maka Aminah ini sakit di dalam perjalanan. Pamatat, maka Aminah wafat. Wadupinat bil abwa, dan Aminah ini dikebumikan atau dikuburkan di tempat yang bernama Abwa. Jadi umur Nabi kita dua bulan di dalam perut, kalau kada hilap telah wafat ayah beliau. Ketika umur beliau 6 tahun, maka ibu beliau wafat dan dikebumikan di suatu daerah yang bernama Abwa. Abwa ini di pertengahan antara Mekah dengan Madinah. Nah, jadi dari Madinah itu Abwa ini sekitar 23 mil. Nah, jadi di tengah jalan orang tua Nabi kita ini wafat. Nabi kita baru berumur 6 tahun. Farajaat bihi Ummu Aiman khadinatuhu, maka kembali dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Ummu Aiman yang merawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ila Makkah ila jaddihi Abdul Muthalib. Nah, lalu sesudah itu tinggal Ummu Aiman yang membawa Nabi kita meneruskan perjalanan pulang. Kemana? Ke Mekah. Nah, Ummu Aiman ini membawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Mekah kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Wakila, dan dikatakan inna ummahu humilat ba'da zalik ila Makkah fadupinat biha. Dan dikata pendapat lain bahwasanya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam humilat ba'da zalik. Ada yang mengatakan ibu Nabi ini dibawa sesudah wafat. Ibu Nabi itu dibawa ke Mekah, fadupinat biha, kemudian dikuburkan di Mekah. Ada juga riwayat demikian. Cuma riwayat yang masyhur, ibu Nabi kita ini wafat di Abwa dan dikubur. Lain, ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Mekah dan dikuburkan di Mekah. Hakadzalika Ibnul Jauzi fil Wafa, menghikayatkan yang demikian itu oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Wafa. Nah, jadi di dalam kitab Al-Wafa disebutkan ibu Nabi kita itu dibawa ke Mekah dan dikuburkan di Mekah. Summa tuwfiya jadduhu wa umruhu sallallahu alaihi wasallam sama nusinin. Kemudian Nabi kita ini sesudah ditinggal oleh ibu beliau, maka yang merawat Nabi kita ini adalah kakek beliau Abdul Muthalib. 2 tahun sesudah wafat ibu beliau, maka wafat kakek beliau, sedang umur Nabi waktu itu sama nusinin 8 tahun. Fakaffalahu ammuhu Abu Talib, maka memelihara daripada akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paman beliau yang bernama Abu Talib. Nah, jadi 6 tahun umur Nabi kita wafat ibu beliau. Kemudian diserahkan kepada kakek beliau. 8 tahun umur Nabi kita wafat lagi kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Sesudah wafat Abdul Muthalib, maka yang mengurus Nabi kita adalah paman beliau yang bernama Abu Talib. Biwasiyatin min jaddihi, dengan wasiat daripada kakek beliau. Jadi Abdul Muthalib berwasiat kepada Abu Talib, apabila beliau wafat, maka Abu Talib inilah yang akan merawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ammuhu Abu Talib huwa syakiku abihi Abdillah.
Dan paman beliau Abu Talib ini adalah saudara kandung ayah beliau Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib, Abu Talib bin Abdul Muthalib. Abu Talib itu namanya Abdi Manaf. Nah, fasara Abu Talibin huwal hami lahu min a'daih, maka jadilah Abu Talib dia membela bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada musuh-musuh beliau. Nah, ketika Abu Talib masih hidup, maka Abu Talib inilah orang yang selalu membela Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam daripada musuh-musuh beliau. Asyagufu alaihi, sangat kasih sayang atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Abu Talibin fakiran fa asra wa kasura maluhu bi barakati kafalatihi lil Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah Abu Talib ini dahulunya fakir. Fa asra, maka menjadi kaya, wa kasura maluhu, dan menjadi banyak hartanya dengan berkah memelihara Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana Halimah As-Sa'diyah dahulunya orang sakit, orang susah, orang fakir, ketika menyusui Nabi kita, dia menjadi orang yang beruntung, orang yang melimpah penghidupannya. Nah, sama halnya Abu Talib dahulu fakir. Sesudah merawat Nabi kita, ketika diserahkan Nabi kita kepada Abu Talib, dari semenjak itulah Abu Talib ini menjadi orang kaya. Dan banyak hartanya bibarkati kafalatihi lil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berkat memeliharanya Abu Talib terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi berkah. Jadi semua yang ada di situ Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti tempat itu atau orang yang berada di situ akan menjadi berkah. Nah, jadi bagaimana supaya kita juga berkah? Nah, banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma balagha isnatai asyrata sannatan kharaja ma'a ammihi Abi Talib ila Syam, walakinna ammahu raddahu khaufan alaihi minal yahudi lamma khawwafahu minha rahibu Bahira. Dan manakala telah sampai umur Nabi kita 12 tahun bersama paman Nabi 12 tahun. Kharaja ma'a ammihi Abi Talib, Nabi kita berangkat bersama paman beliau Abu Talib ke negeri Syam, ke Syria. Walakinna ammahu raddahu khawfan alaihi minal yahud, akan tetapi paman Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Nabi kita ke Mekah karena takut atas Nabi kita daripada orang-orang Yahudi. Manakala menakuti akan Abu Talib Yahudi oleh rahib Bahira. Ada seorang rahib Bahira namanya. Ketika bertemu Abu Talib ini membawa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rahib Bahira ini orang yang membaca kitab, yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu pendeta ini memberi nasihat kepada Abu Talib. Ujar pendeta, wahai Abu Talib, anak-anak yang engkau bawa itu adalah Nabi akhir zaman. Dan dia dicari oleh orang-orang Yahudi. Maka lebih baik engkau kembalikan dia ke Mekah. Takut nanti orang-orang Yahudi mengetahuinya sehingga orang Yahudi menyakiti anak yang engkau bawa itu. Nah, akhirnya Abu Talib ini takut. Dan dibawalah pulang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Nah, umur Nabi kita waktu itu 12 tahun. Thumma kharaja marratan saniyatan ila Syam, kemudian Nabi kita berangkat
kali yang kedua ke negeri Syam ma'amai sarata gulami hadijata. Nah, jadi sekali Nabi kita berangkat ke negeri Syam itu dengan paman beliau ketika umur 12 tahun. Nah, yang kedua Nabi kita berangkat ke negeri Syam yaitu kali yang kedua Maisarah. Maisarah ini laki-laki. Maisarah ini laki-laki, cuma namanya Maisarah. Nah, Maisarah ini gulami Khadijah, budak atau susuruhan atau pembantu daripada Khadijah. Pitijaratin laha, pada perdagangan. Nah, jadi Nabi kita ini berjualan dengan Maisarah ke negeri Syam untuk membawa dagangan Siti Khadijah. Nah, ini kali yang kedua Nabi kita berangkat ke negeri Syam. Walahu sallallahu umri izjaka khamsun wa isruna sanatan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi beliau daripada umur ketika itu sudah 25 tahun. Nah, jadi pertama ke negeri Syam umur 12 tahun dan yang kedua ke negeri Syam Nabi kita berumur 25 tahun. Li arba'a asyarata lailatan bakiyat min Dzulhijjah, bagi 14 malam yang tersisa daripada bulan Dzulhijjah. Jadi hidup 16 Dzulhijjah Nabi kita berangkat ke negeri Syam. Umur beliau waktu itu 25 tahun. Fanazala sallallahu alaihi wasallam tahta zilli syajaratin. Maka singgah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan. Faqala nasturur rahib, maka berkata seorang rahib Nastur. Ujar rahib itu, manazala tahta hadhihi syajarah illa nabiyun. Tidaklah singgah di bawah ini pohon melainkan dia adalah seorang nabi. Nah, jadi rahib Nastur ini juga membaca di kitab-kitab bahwa tanda-tanda kenabian itu di negeri Syam itu ada sebuah pohon yang mana orang yang singgah di pohon itu, yang bernaung di pohon itu dari dahulu itu adalah hanya seorang nabi. Nah, jadi ketika Nabi singgah di bawah pohon, ujar pendeta Nastur tadi, tidaklah orang yang singgah di bawah pohon ini melainkan adalah seorang nabi. Ahwaluhu qablal bi'sati, keadaan Nabi sebelum beliau diutus menjadi nabi. Kana sallallahu alaihi wasallam qablal bi'sati mutadayyinan. Karena sallallahu alaihi wasallam qablal bi'sati mutadayyinan wa muta'abbidan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi mutadayyinan. Nabi kita sudah beragama. Maksudnya beragama Nabi Ibrahim, agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Muta'abbidan, dan beliau senang beribadah. Yabghadul asnama wa yakrahul harama. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi, beliau sudah membenci berhala dan membenci sesuatu yang haram. Jadi Nabi kita ini sebelum jadi nabi sudah tidak senang dengan berhala, sudah tidak senang dengan yang namanya haram, sesuatu perbuatan yang tercela. Wa kana yastaghilu bi ra'yil ghanam wa yaqulu ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Dan adalah Nabi bekerja dengan mengembala kambing. Dan beliau berkata, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan penggembala kambing.
Faqila, maka dikatakan, wa anta, dan engkau wahai Rasulullah, qala na'am, ujar Nabi iya. Jadi ada hadis Nabi, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan penggembala kambing. Jadi nabi-nabi terdahulu itu banyak penggembala kambing. Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu. Wa kana yastaghilu bitijarati, dan adalah nabi bekerja dengan jual beli atau perdagangan. Jadi nabi kita ini dahulunya bebisnis, berjual beli. Qad kana Saibu ibnu Abi Sa'ib yusharikuhu sallallahu alaihi wasallam fit tijarati hatta innahu qala lahu yaumal fathi marhaban bi akhi wa syariki. Dan adalah Sa'ib bin Abi Sa'ib pernah berserikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perdagangan. Sehingga si Sa'ib ini berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Fathu Makkah, ketika Nabi menguasai Makkah, di situ ada Sa'ib bin Abi Sa'ib. Ujar Sa'ib bin Abi Sa'ib, marhaban ya bi akhi wa syariki. Marhaban dengan saudaraku dan serikatku. Jadi Sa'ib ini pernah menjadi kawan Nabi ketika jual beli di Mekah. Nah, ketika Nabi menguasai Mekah, bertemu dengan Sa'ib, ujar Sa'ib, selamat datang, marhaban dengan saudaraku dan serikatku. Nah, artinya Nabi kita pernah berserikat dalam jual beli dengan Sa'ib bin Abi Sa'ib. Wa kana la yudari wa la yumari, dan adalah Nabi la yudari, tidak menipu, wa la yumari, dan tidak berdebat. Jadi dalam jual beli Nabi tidak pernah menipu dan tidak pernah berdebat. Wa qama ala tijarati Hadijata wa safara li ajli dzalik ila Syam wa raja'a bi arbahin wa firatin lam takun fil husban. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menipu, tidak berdebat, dan beliau mengurus atas perdagangan Siti Khadijah, dan beliau melakukan perjalanan li ajli dzalik, karena perdagangan Siti Khadijah itu ke negeri Syam, wa raja'a bi arbahin wa firatin, dan kembali dengan membawa untung yang sempurna, lam takun fil husban, yang tidak bisa diperkirakan. Nah, itu diantara ahwal Nabi kita sebelum beliau menjadi Nabi. Asma'uhu, nama-nama beliau. Wa an asma'ihi sallallahu alaihi wasallam qala alaihi salatu wassalam anna Muhammadun. Ini yang masyhur. Nama-nama Nabi kita ini banyak. Di dalam Dalailul Khairat, nama ini ada sekitar 201 disebutkan. Nabi kita berkata, anna Muhammadun wa anna Ahmad. Ujar Nabi kita, aku Muhammad dan aku Ahmad. Jadi Muhammad ini artinya orang yang bersengatan dipuji. Adapun Ahmad artinya orang yang bersengatan memuji. Nah, Ahmad ini terkenal di alam malakut. Nama Nabi kita Ahmad. Jadi mana dahulunya Ahmad dengan Muhammad? Ahmad orang yang bersengatan memuji, sedangkan Muhammad orang yang bersengatan dipuji. Jadi yang berdahulu di situ adalah Ahmad, orang yang bersengatan memuji. Nah, sesudah ia bersengatan memuji, maka dia menjadi orang yang bersengatan dipuji. Jadi memuji dahulu sebelum dipuji. Jadi Ahmad orang yang bersengatan memuji. Kalau Muhammad itu orang yang bersengatan dipuji. Wa anal mahi allazi yamhullahu bi al-kufra. Dan aku, ujar Nabi, mahi. Jadi mahi itu termasuk diantara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allazi yamhullahu bi al-kufra.
yang menghapus Allah Ta'ala dengan aku akan kekafiran. Jadi Nabi kita mahi itu artinya menghapus. Maksudnya menghapus kekafiran. Allah Ta'ala menghapus kekafiran dengan diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anal hasyiru, dan namaku ujar Nabi Hasyir. Jadi Hasyir juga merupakan nama Nabi kita. Alladzi yusarun nas ala qadamaya, yang dihalau manusia seluruhnya ala qadamaya, atas dua kakiku. Jadi nanti orang yang pertama dibangkit adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anal akibu, dan aku adalah akib. Nah, akib termasuk nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti akib allazi laisa ba'di nabiyun. Arti akib itu ialah yang tidak ada sesudahku Nabi. Jadi akib ini artinya orang yang tidak ada sesudahnya itu Nabi. Artinya penutup Nabi. Nah, jadi siapa-siapa nama Nabi? Ahmad, Muhammad tadi, Al-Mahi, Hasyir, Akib. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, ana al-mukaffi. Ujar Nabi, aku mukaffi. Jadi mukaffi termasuk nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang menyebutkan mukaffa. Arti mukaffi itu ialah orang yang mengikuti nabi-nabi terdahulu. Artinya syariat nabi terdahulu menyuruh menyembah Allah. Ajaran nabi-nabi terdahulu menyuruh mentauhidkan Allah. Nah, ajaran nabi kita pun demikian. Ujar Nabi, anna al-mukaffi. Mukaffi itu artinya orang yang mengikuti nabi-nabi terdahulu. Wa nabiyyu taubah, dan namaku ujar Nabi, aku juga nabiyyu taubah, nabinya taubat. Arti nabinya taubat, ujar para ulama, nabinya taubat artinya umat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu apabila hendak bertaubat itu dipermudah oleh Allah. Jadi berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu apabila umatnya hendak taubat maka disuruh membunuh diri mereka. Jadi disuruh bunuh diri. Sementara umat Nabi kita ini apabila hendak taubat cukup 3. Pertama berhenti, yang kedua menyesal, dan mencita-cita tidak mengulangi kesalahan itu. Dan apabila ada hubungan kesalahan dengan orang lain, maka ia wajib mengembalikan atau meminta halal kepada orang yang dizalimnya. Nah, jadi Nabi kita adalah Nabi Taubah. Artinya umat Nabi apabila hendak bertaubat itu lebih mudah daripada umat-umat Nabi terdahulu. Wan Nabiyur Rahmah, dan aku Nabiyur Rahmah. Nah, jadi Nabiyut Taubah itu ngaran Nabi kita. Nabiyur Rahmah itu ngaran Nabi kita. Wa fi sahihi Muslim, dan di dalam sahih Muslim, wan Nabiyul Malhamah. Termasuk nama Nabi kita Malhamah. Ada juga yang mengatakan Malahim. Nah, Malhamah artinya Nabi yang berjihad melawan orang kafir. Nah, itu Malhamah. Jadi Malhamah juga nama Nabi kita. Ada juga yang mengatakan tadi Malahim. Wasammahullah fi kitabihi basyiran wa nadhira. Dan menyebut akan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran basyiran wa nadhira. Jadi Basyir itu nama Nabi kita, Nazir itu juga nama Nabi kita. Wasirajan munira, Sirajan munira itu juga nama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirajan munira itu lentera yang bercahaya.
Wa raufar rahima. Rauf itu juga nama Nabi kita. Rahima itu juga nama Nabi kita. Wa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin juga nama Nabi kita. Wa Muhammadan wa Ahmada, dan Muhammad serta Ahmad, wa Taha wa Yasin wa Muzammilan. Nama Nabi kita lagi di Al-Quran Taha. Ada Taha, itu nama Nabi kita. Yasin itu juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Muzammilan, Muzammil. Asal katanya mutazammil. Nah, kemudian diidghamkan menjadi Muzammila. Nama Nabi kita Muzammil. Wa Mudassira, Mudassir itu juga nama Nabi kita. Wa Abdullah, dan Abdullah itu juga nama Nabi kita. Bi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uh. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan nama Nabi kita Abdullah. Nah, firman Allah, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uh. Al-ayah. Wa sammahu Abdullah, Allah menyebut Nabi kita di situ Abdullah. Wa Nazira, dan menyebut Nabi kita Nazira. Nazir juga nama Nabi kita. Artinya memberi peringatan. Bi qaulihi jalla sana'uhu, di dalam firman Allah Ta'ala yang agung pujiannya. Wa qul inni ana nazirul mubin. Nah, itu Allah Ta'ala di situ menyebutkan qul, kata Allah katakan, inni ana nazirul mubin, bahwasanya aku nazirul mubin, pemberi peringatan yang nyata. Jadi nazir ini juga nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa muzakkira, nama Nabi kita juga muzakkir, itu nama Nabi kita. Bi qaulihi taqaddasat asma'uhu, di dalam firman Allah Ta'ala Allah menyebutkan muzakkir tadi, taqaddasat asma'uhu, yang maha suci nama-nama Allah. Innama anta muzakkir. Nah, di sini Allah menyebutkan nama Nabi kita muzakkir. Wa qad dzukira ghairu dzalik, dan sungguh telah disebutkan selain yang demikian itu. Jadi nama Nabi kita ini sebenarnya banyak. Kalau orang yang mengamalkan dalail, di situ disebutkan sekitar 201 nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan nama Nabi kita ini sampai 1000 nama. Wa aktsaru hadzil asma sifatun, dan kebanyakan daripada ini nama-nama merupakan sifat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Min alamatin nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama, awwalu alamatin nubuwah al-mahsusah hiya syakku sadrihi syarib. Awal-awal tanda kenabian yang dapat dilihat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama, syakku sadrihi syarib, dibelahnya dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tanda-tanda kenabian. Wa hadza syakku qad hasala lahu awwala marratin wa huwa saghiru sinni inda Halimata. Dan terjadinya ini pembelahan dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pertama kali wa huwa saghirun, sedangkan Nabi masih kecil. Jadi pertama kali terjadi pembelahan dada Nabi kita, umur Nabi waktu itu ketika umur 4 tahun. Indah Halimata, ketika Nabi di sisi Halimah As-Sa'diyah. Dan ini juga menjadi penyebab Halimah mengembalikan Nabi kita ke Mekah karena takut kejadian dibelahnya dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kana firrabiati min umrihi ala sahih, dan adalah terjadi pembelahan dada Nabi kita itu firrabiati pada umur 4 tahun.
Pirabiati min umrihi, pada 4 tahun daripada umur beliau, ala sahih, itu pendapat yang sahih. Jadi kapan pertama Nabi kita dibelah dadanya? Ketika Nabi kita berumur 4 tahun. Di mana tempatnya? Di tempat Halimah As-Sa'diyah di belakang Taif, di Bani Sa'ad. Wa ammal marratu saniyatu faqad syukka sadruhu syarib wa huwa ibnu asyri sinin. Dan adapun kali yang kedua, maka telah dibelah dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sedangkan umur beliau waktu itu 10 tahun. Nah, ini yang kedua. Ketika dibelah dada Nabi kita yang kedua, umur Nabi kita sudah 10 tahun. Wa ammal marratu salisatu faqad syukka sadruhu syarib inda maji'i Jibril bil wahyi hinna nubbi'a. Nah, kali yang ketiga telah dibelah dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya Jibril dengan membawa wahyu ketika Nabi kita diangkat menjadi Nabi. Nah, ini yang ketiga. Jadi hendak diangkat menjadi Nabi, dibelah lagi dada Nabi kita sekali. Kapan itu? Nah, ketika malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal marratu rabi'atu fahiya lailatul Isra. Dan adapun kali yang keempat dibelah dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ketika Nabi hendak Isra wal Mi'raj. Kama warada fi sahihain, sebagaimana telah mendatang riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, jadi 4 kali dibelah dada Nabi kita. Pertama umur 4 tahun di tempat Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua umur Nabi kita 10 tahun. Yang ketiga ketika Nabi kita hendak diangkat menjadi Nabi, ketika hendak menerima wahyu. Dan yang keempat ketika hendak Isra wal Mi'raj. Wa'lam anna jami'a ma warada min syakki sadri wastihrajil qalbi mimma yajibu taslimu bihi dunna ta'arrudi li sarfihi an hakikatihi. Dan ketahuilah olehmu, kata pengarang, sesungguhnya seluruh yang mendatang riwayat daripada dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikeluarkan hati beliau dikeluarkan sesudah dibelah. Mimma yajibu taslim, itu termasuk daripada sesuatu yang wajib bagi kita untuk taslim. Arti taslim apa? Kita mengakui atau menerima dan percaya kejadian itu. Jadi kita mendengar Nabi kita dibelah dada, kemudian dikeluarkan hati, kemudian dikembalikan lagi ke dalam, kemudian disatukan lagi dada Nabi kita. Ini sesuatu yang kita wajib percaya, wajib taslim. Duna ta'arudi li sarfihi an hakikatihi, bukan melintangkan bagi berpaling dari kebenarannya. Ketika kita mendengar, kita wajib percaya, karena ada segelintir orang yang mengatakan bahwa kejadian dibelah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya merupakan isyarat, itu hanya merupakan bukan kejadian sebenarnya, tetapi hanya isyarat. Nah, ada yang mengatakan demikian. Nah, tetapi ujar pengarang, ini adalah sesuatu yang wajib kita percaya. Kita wajib menerima dan kita tidak boleh melintangkan daripada penolakan. Kenapa? Lisalahiyatil kudrati, karena kepatutan kudrat Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala itu mampu melakukan demikian. Artinya dada Nabi kita dibelah, di hati dikeluarkan, kemudian dimasukkan kembali, kemudian ditutup kembali. Nah, ini sesuatu yang merupakan mampu dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fala yastahilun min dzalik, maka tidak mustahil oleh sesuatu dari yang demikian itu. Nah, kemudian tanda-tanda kenabian yang kedua adalah khatamun nubuwah. Ingat situ Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يا